Pada tahun 2023, kasus Irwan Huta Galung menjadi perhatian publik setelah penemuannya jasadnya yang dimutilasi dan dicor beton di tempat usahanya. Pelakunya adalah Muhammad Hussein yang mengakui bahwa tindakannya dilandasi oleh rasa sakit hati atas perlakuan buruk yang diterima selama bekerja. Irwan Huta Galung dibunuh dengan cara dimutilasi menggunakan linggis sebelum jasadnya dicor. Lantas bagaimanakah kronologi kejadian naas itu terjadi? Dan berikut kasus mutilasi Bos Galung di Semarang. Dilansir dari artikel medan.tribunnews.com. Kronologi lengkap mutilasi hidup-hidup bos depot air minum Semarang dilansir dari artikel detik.com. Dimulai tanggal 1 Mei 2023, Hussein mengaku mulai berniat membunuh bosnya pada Senin 1 Mei 2023. Dia kesal karena bosnya galak dan ringan tangan. Pada Kamis 4 Mei 2023, diniatkan sejak Senin 1 Mei, Hussein baru melakukan eksekusi terhadap bosnya 3 hari kemudian. Dia yang melihat bosnya tidur nyenyak langsung menikamnya. Saat itu Hussein menikam bosnya dengan linggis. Kepala bosnya yang sedang tidurnya itu ditikam sebanyak 2 kali di bagian rahang. Saat itu Hussein menyebut bahwa bosnya masih hidup. Hussein meninggalkan begitu saja dan keluar ke angkringan. Dia juga sempat bercerita kepada pedagang angkringan terkait aksinya. Setelah 2 tusukan saya tinggal keluar dulu ke angkringan minum, katanya. Jumat 5 Mei 2023, usai minum-minum dengan pedagang angkringan, Hussein kembali masuk ke depot air isi ulang sekitar pukul 4 subuh. Saat itu dia memutilasi bosnya yang ternyata juga masih hidup. Eksekusi dilakukan di ruang tengah. Saya potong bagian leher, pertama kepala menggunakan pisau dapur, tangan sebelah kanan, terus tangan sebelah kiri, ujar Hussein. Paginya Hussein menata bagian tubuh korban ke dalam karung. Bagian tubuh itu diletakkan di lorong sempit celah antar bangunan. Usai melakukan itu, Hussein diketahui mengambil uang milik bosnya senilai 7 juta rupiah. Dengan uang itu, ia mengajak pedagang angkringan untuk senang-senang. Hussein baru berusaha menghilangkan jejak pada Sabtu 6 Mei 2023. Dia berusaha mengecor jasad korban dengan pasir dan semen. Pasir dan semen itu didapatnya dari rumah korban. Ambil di rumah korban yang di perumahan di Semerboto, pasir dari sana juga, tambahnya. Mendapat peralatan yang dibutuhkan, Hussein kemudian mulai mengecor korban. Saat ditemukan hanya kaki yang terlihat dan sisanya terpendam. Tidak hanya itu, dia juga berusaha menghilangkan barang bukti. Ada beberapa barang yang dibuang namun berhasil ditemukan polisi. Setelah dicor, saya keluar buang karpet, tas sama barang bukti yang lain, katanya. Di hari yang sama, dia pulang kampung halamannya di Banjarnegara. Dia sempat berpamitan dengan orang dekat korban bernama Yuli. Hussein kemudian pulang menggunakan motor bosnya. Sabtu malam, habis sisa ibunya. Orang terdekat korban yang bernama Yuli curiga karena lama tak melihat korban. Kecurigaan Yuli bertambah karena mencium bau bangkai di sekitar lokasi. Yuli kemudian menghubungi pemilik bangunan untuk mengecek depot air isi ulang itu. Pemilik bangunan itu melihat ada kaki terlihat di sumber bau itu. Warga lalu menghubungi polisi sekitar pukul 12 siang. Usai tim Inavis melakukan olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke RSDR Karyadi. Selang 1 hari setelah penemuan jenazah itu, polisi berhasil menangkap Hussein. Hussein ditangkap di rumah temannya di Banjarnegara. Polisi mengumumkan penangkapan Hussein jelang tengah malam. Hussein ditetapkan sebagai pelaku tunggal atas kasus ini. Hussein dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kepada yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal KUHP 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu hukumnya 20 tahun penjara, kata Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar saat jumpa pers di kantornya. Sosok Irwan Huta Galung dikutip dari tribunnews.com.
Irwan Huta Galung lahir di Parbubu Tarutung 28 Februari 1970. Tinggal di Perum Bukit Agung, Blok O 02, RT 03, RW 04, Banyumanik, Kota Semarang. Di media sosial Facebook, seseorang mengaku kerabat dari Irwan Huta Galung. Ia mengaku sudah 8 tahun tidak bertemu dengan pamannya tersebut. Dirinya sedih saat mengetahui kabar kalau sang paman sudah meninggal dengan cara mengenaskan. Tulang Irwan Huta Galung, Paramani opungku, 8 tahun tak jumpa, dengan kabar sudah seperti ini. Terakhir jumpa aku ingat waktu ke rumah Banyumanik sama si Arga dan Pariban kecil. Tulis akun Pardamaian Hasiolan. Penemuan mayat Irwan Huta Galung ini juga viral di TikTok. Dilansir dari artikel tribunmedan.com, terkait kejadian ini, keluarga korban Irwan Huta Galung mengaku sudah menutup pintu maaf untuk pelaku pembunuhan dan mutilasi, Muhammad Hussein. Hal tersebut disebabkan lantaran pernyataan Hussein yang mengaku puas setelah membunuh korban karena merasa dendamnya sudah terbalaskan. Awalnya pihak keluarga sudah mengaku memaafkan Hussein, namun karena mendengar pernyataan Hussein yang mengaku tidak menyesal, pihak keluarga menjadi jengkel. Itu kami sesalkan. Padahal kami manusia biasa bisa saja memaafkan, kata perwakilan keluarga korban Tulus Huta Galung, Jumat 12 Mei 2023, dikutip dari tribunjanten.com. Lebih lanjut, Tulus pun berharap Hussein mendapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya tersebut. Semoga dia dihukum seberat-beratnya, kata Tulus. Biar keluarga sendiri merasa terpukul dengan kejadian tersebut. Terlebih lagi saat ini istri korban sedang sakit. Selain itu, korban juga meninggalkan 2 anak yang sedang kuliah di Depok dan kelas 3 SMP. Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu PBB Kota Semarang M. Manurung membantah keterangan dari Hussein yang dalam konferensi pers di kantor Polrestabes Semarang beberapa hari yang lalu setelah ditangkap. Seperti diketahui, Hussein mengaku kerap mendapat perlakuan kasar, bahkan tindakan kekerasan dari korban. M. Manurung mengaku sudah mengenal korban sejak kuliah. Menurutnya, korban adalah orang baik. Kami kenal korban memiliki kepribadian baik. Kami kenal lama, tidak 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun, jelasnya. M. Manurung berpendapat pernyataan Hussein dalam konferensi pers itu hanyalah alibi semata untuk menghindari jeratan hukum. Ucapan Hussein dinilai hanya mengalihkan esensi persoalan pembunuhan supaya bisa lepas dari hukuman. Tapi, kendati demikian, M. Manurung tetap menyerahkan semua prosesnya ke aparat hukum agar diungkap secara jujur. M. Manurung mengungkapkan pihaknya akan ikut memantau kasus ini hingga putus hakim di pengadilan. Hussein kini mengaku menyesal karena sudah membunuh bosnya Irwan Huta Galung. Hal tersebut diungkapkan Hussein setelah proses prarekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukannya. Hussein juga menyampaikan permohonan maafnya yang ditujukan kepada keluarga korban, keluarganya sendiri, dan pihak kepolisian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf semuanya atas perbuatan saya. Saya menyesal. Jelasnya dikutip dari tribunjateng.com. Sebelumnya, setelah ditangkap, Hussein mengaku tidak menyesali perbuatan sadisnya. Ia justru sempat bercanda mengaku memilih kabur supaya polisi bekerja. Sebelumnya, ketika ditanya mengenai alasannya melarikan diri setelah membunuh bosnya tersebut, Hussein mengaku dirinya kabur untuk mempersulit pekerjaan polisi. Mas, kenapa melarikan diri, Mas? Gak menyerahkan polisi, Mas? Nah, kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Hussein pun mengaku puas setelah membunuh bosnya karena merasa dendamnya sudah terlampiaskan. Gak nyesel, saya puas karena dendam saya sudah terlampiaskan. Kenapa sih sekolah itu butuh ijazah?
Dilansir dari berbagai sumber, ijazah penting banget sebagai bukti kelulusan dan kualifikasi akademik serta syarat untuk melanjutkan pendidikan dan melamar pekerjaan. Pentingnya ijazah dalam pendidikan: yang pertama, bukti kelulusan. Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pendidikan sebagai pengakuan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Ini menunjukkan bahwa pemiliknya telah menguasai kompetensi yang diajarkan dalam bidang studi tertentu. Yang kedua, syarat melanjutkan pendidikan. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti dari SMA ke perguruan tinggi, ijazah menjadi salah satu dokumen persyaratan yang wajib dilampirkan. Nah, yang ketiga juga dokumen persyaratan dunia kerja. Di dunia profesional, ijazah seringkali menjadi salah satu dokumen yang diminta dalam proses rekrutmen karyawan. Perusahaan membutuhkan bukti bahwa pelamar memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang dibutuhkan. Penting banget untuk dibahas manfaat ijazah. Yang pertama, meningkatkan peluang karir. Memiliki ijazah dapat membuka lebih banyak peluang dalam dunia kerja, termasuk kemungkinan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Statistik menunjukkan bahwa individu yang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Wah, yang kedua, kredibilitas dan kepercayaan. Kepemilikan ijazah juga memberikan nilai tambah secara sosial karena menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas pribadi dalam lingkungan profesional maupun akademik. Yang ketiga, pengakuan resmi. Ijazah adalah pengakuan resmi dari negara atas prestasi belajar seseorang yang dapat digunakan dalam berbagai proses administratif seperti pendaftaran beasiswa atau seleksi CPNS. Kesimpulannya nih, ijazah bukan sekedar secari kertas, tapi merupakan simbol pengakuan resmi atas kelulusan dan prestasi akademik seseorang. Nah, dengan ijazah, individu memiliki akses yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja, serta meningkatkan peluang karir mereka. Oleh karena itu, sekolah membutuhkan ijazah sebagai bagian penting dari sistem pendidikan dan pengakuan akademik. Udah tahu kan bagaimana bisa ya sekolah itu butuh banget dengan ijazah? Semoga informasi ini bermanfaat. Oke? Oke, yang naik. Hah? Sesaat lagi kita akan membahas beberapa seed Minecraft yang sangat luar biasa. Yang mana ini sangat indah. Ada juga seed Minecraft yang mana ini danau yang sangat spotted ya guys ya. Ini benar-benar seed paling indah nih. Atau bagaimana dengan seed Fairland? Ditunggu sesaat lagi.